Dan pemirsa masih terkait dengan persoalan banjir yang kembali melanda Tapanuli Tengah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi mengenai penanganan banjir tersebut. Sudah terhubung bersama dengan kami melalui sambungan virtual Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Halo, selamat sore Bang Masinton, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak. Baik, dengan Souza dan Anissa di studio. Bang Masinton, tadi kami sebelumnya sudah mendapatkan laporan ya terkait dengan kondisi di satu titik di wilayah Anda, Tapanuli Tengah, oleh rekan kontributor kami di sana. Nah, Bang, jadi pertama-tama mungkin bisa disampaikan seberapa luas sebenarnya dampak dari banjir yang kembali terjadi di Tapanuli Tengah ini dan berapa banyak warga yang akhirnya harus mengungsi lagi ke Gor Pandan? Iya, hujan kemarin, ya kemarin sore itu hujannya sangat ekstrim, terutama di hulu ya, di hulunya itu sehingga hujan sore itu sampai malam jam 22.30 itu berdampak pada ya beberapa lokasi yang sudah kami perbaiki itu baik itu di daerah Tuka, tanggul sungai yang sudah kami perbaiki. Sedimennya sudah kami angkut, kami taruh menjadi tanggul ya. Itu kemudian jebol tersapu derasnya air tersebut. Selain di wilayah Kecamatan Tuka, wilayah yang paling terdampak pada saat bencana banjir tanggal 25 November tahun lalu, kemudian di daerah Lopian juga terjadi seperti itu. Karena proses sedimen, pembersihan sedimennya memang belum tuntas dikerjakan begitu ya. Kemudian beberapa kecamatan baik itu ada 6 kecamatan yang sangat terdampak itu di wilayah Tapanuli Tengah, baik itu Tuka, Pandan, Sarudik, Barus ya, Tapian Nauli, yang kemarin daerah-daerah yang parah terdampak itu kembali mengalami dampak yang lumayan parah kembali, tapi tidak separah tanggal 25, namun trauma warga itu masih belum hilang ya, sehingga dengan banjir yang sangat deras kemarin itu warga kembali kita evakuasi dan mereka sekarang ada di Gor Pandan, ada di sekolah, ada di puskesmas ya. Dan tadi kami melakukan rapat koordinasi Forkopimda ya, baik dengan Danrem, dengan Dandim, Kapolres, Kajari ya, dan juga instansi vertikal lainnya untuk melakukan langkah bersama dalam upaya penanggulangan bencana ini. Nah, jadi ada beberapa daerah yang mengalami kerusakan jalan. Yang kemarin itu sudah kita sambungkan akses jalannya, baik itu yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun yang dikerjakan oleh TNI dan Polri serta Kementerian PU maupun dikerjakan oleh provinsi, kemudian terputus kembali jalannya, rusak kembali, ada yang tertimbun, kemudian ada jembatan yang sudah dibangun, jembatan darurat kembali putus kembali, mengalami putus, dan tanggul-tanggul kemudian jebol kembali. Nah, sehingga situasi hari ini ya, ini juga cuacanya masih mendung sehingga kami dalam posisi tetap siaga dan waspada ya, untuk mengantisipasi adanya bencana susulan. Nah, kemudian ada beberapa akses-akses jalan ke desa-desa, penghubung antar desa yang kemudian itu terputus kembali. Jadi ini situasinya memang ini harus butuh penanganan yang komprehensif, penanganan yang cepat. Tadi kami sudah koordinasikan baik dengan Balai Wilayah Sungai supaya persoalan pokok itu adalah bagaimana alur sungai ini kembali lancar. Nah, kalau dia lancar tentu pembangunan tanggulnya juga harus minimal, pun kalau dia tidak permanen, tidak darurat. Kalau bisa belum permanen tapi semi permanen agar dia tidak mudah terkikis tersapu derasnya air banjir tersebut. Nah, kemarin tanggul yang sudah kami bangun ya di beberapa titik itu khususnya di wilayah Tuka itu kemudian tersapu kembali tanggul tersebut sehingga sekarang sudah tersapu rata kembali dan alur air sungai jadi masuk ke pemukiman warga. Jadi itu pemulihan yang kami lakukan pasca bencana sejak 25 November 2025 lalu
kondisi yang sudah kami buatkan tanggul apa segala macam. Kemudian dengan hujan deras kemarin tersapu kembali, jadi situasi sungainya ya tidak ada tanggul lagi dia karena mudah tersapu air tadi itu. Jadi kondisinya seperti itu Mbak Sosa dan Mbak Anissa, laporan yang kami bisa sampaikan. Dan kondisi jalan juga ada yang tertutup longsoran kembali dan ada yang putus ya, separuh putus begitu ya. Yang tadi bisa dilalui kendaraan roda 4, sekarang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Seperti itu Mbak. Tentu sebetulnya kita apresiasi juga karena pada laporan sebelumnya dari kontributor kami ini sudah menyampaikan juga bahwa pemerintah daerah pun ini sudah menurunkan alat berat begitu ya untuk kemudian menormalisasi parit ataupun saluran air agar aliran air dapat kembali normal di sekitar pedesaan begitu. Nah, meskipun juga sempat ada tanggul-tanggul darurat yang jebol, jembatan-jembatan yang kemudian runtuh kembali, jembatan daruratnya. Nah, tapi sebetulnya yang kemudian memperberat dari bencana banjir kali ini, Bang Masinton, apakah memang karena derasnya air saja atau ditemukan juga seperti bongkahan-bongkahan kayu sebagaimana bencana pada November tahun 2025 lalu? Iya, selain air yang sangat deras di hulu, ya, kemudian membawa sisa-sisa material kayu yang ada di hulu yang belum sempat dibersihkan itu, karena akses ke hulunya juga ke perbukitan itu aksesnya juga masih ada yang beberapa sedang proses pengerjaan untuk disambungkan. Jadi umpama contoh ada jembatan Beli Aramco ya, Aramco yang dikerjakan oleh teman-teman dari TNI, yang itu udah selesai, kemudian terdampak kembali karena memang dia butuh pemadatan, jadi belum sempat padat betul, banjirnya sudah datang, jadi tersapu kembali. Jadi situasinya memang ini nggak bisa dikerjakan dengan secara darurat terus, tapi udah harus dengan semi permanen. Begitu Mbak. Baik, nah kalau begitu terakhir Bang Masinton, apa yang menjadi fokus penanganan untuk saat ini? Karena tadi Anda mengatakan dalam kondisi yang siap siaga, cuaca masih belum mendukung. Jadi untuk tahap ini, apa yang menjadi prioritas dari pihak pemerintah dan himbauan kepada warga mungkin? Silakan. Iya, prioritas yang kami kerjakan tadi hasil rapat koordinasi kami di Forkopimda dengan TNI, Polri, dan juga dari Kementerian PU dan juga dengan BNPB. Ya, kami akan melakukan upaya untuk memulihkan alur sungai kembali yang ada di pemukiman seperti di daerah Tuka, itu agar kami geser kembali airnya tidak lagi di pemukiman atau di jalan, tapi kembali ke alur sungai seperti biasa. Nah, tentu ini membutuhkan kerja yang membutuhkan waktu dan juga alat-alat berat yang banyak. Maka tadi kami berkoordinasi supaya persoalan alat berat ini bisa ditambahkan segera. Kemudian penanganan di daerah-daerah yang terdampak banjir, terutama di daerah bantaran sungai, ya, karena sedimen yang sangat tinggi, hujan sedikit, kemudian air sungainya langsung masuk ke pemukiman warga, dan kemudian alurnya sangat deras dan itu berbahaya buat keselamatan warga. Nah, maka warga kami minta supaya dilakukan evakuasi, dan kami menyiapkan titik-titik evakuasi selain di GOR, sekolah, dan juga di puskesmas serta fasilitas umum lainnya. Begitupun dengan air bersih, penanganan air bersih, karena instalasi air bersih yang ke rumah-rumah warga itu mengalami kerusakan sangat berat, dan selama ini dropping air bersih ke warga melalui mobil-mobil tangki dan juga pengeboran pipa-pipa di area pemukiman warga. Yeah. Nah, sekarang sedang dilakukan juga upaya percepatan instalasi pemipaan air itu biar bisa langsung normal kembali. Yeah. Nah, kemudian upaya berikutnya yang kami lakukan adalah koordinasi antar instansi, baik pemerintah, kementerian, lembaga, dan TNI Polri, agar kami suatu saat tetap dengan status kesiapsiagaan untuk tetap bisa membantu warga seperti itu.
Oke, baik, tentu kita harapkan Bang Masinton bahwa cuaca segera bersahabat agar penanganan juga dapat dilakukan secara optimal. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih Mbak Sosa, Anissa, dan Berita 1 TV.